Ozan Murshidan. He is a student from the Faculty of Ashwaubenon and Humanities, UNN Sarah Banjarmas, and he makes educational videos about making good news really good for the final test. Let's watch it together. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan sebelumnya, nama saya Ozan Murshidan dengan nomor induk mahasiswa 220103020254 dari lokal IAT 22C. Pada kesempatan kali ini saya akan berbagi kepada teman-teman tentang tata cara menulis berita dengan baik dan juga benar, yang mana tentunya pelajaran ini telah saya dapat di bangku sekolah sebelumnya. Kemudian video kali ini teman-teman akan dijadikan atau diajukan sebagai tugas final test pada mata kuliah Bahasa Indonesia yang diampu oleh dosen Ibu Fitrian. Baik, kita langsung masuk nih ke dalam materi bagaimana cara dalam menulis berita. Sebelum kita masuk dalam kaidahnya, kita harus mengetahui dulu nih etimologi dari berita menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia. Jadi menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, berita merupakan cerita atau karangan mengenai sebuah kejadian atau peristiwa yang nyata. Berita pada dasarnya terbagi kepada dua, ada berita tulisan dan juga berita lisan. Nah, untuk berita lisan sendiri teman-teman, yang pertama itu sering banget nih kita dapati berita yang diucapkan secara langsung di media televisi. Nah, tetapi kalau media berita tulisan ya tentu saja disajikan dengan tulisan yang sering kita dapati di media cetak maupun media lain. Selanjutnya kita berbicara tentang sesuatu yang harus kita lakukan sebelum kita menuliskan berita. Ada beberapa fokus nih, ada 3 yang perlu kita perhatikan. Yang pertama yakni peristiwa hangat, yang kedua adalah mencari sumber, dan yang ketiga adalah penggalian data. Yang pertama tadi peristiwa hangat. Kalau peristiwa hangat ini teman-teman adalah peristiwa yang dimaksud yang sedang ramai diperbincangkan, atau kejadian tersebut menjadi sebuah objek yang sangat penting untuk dipublikasi, dengan syarat peristiwa tersebut tidak terjadi lewat daripada tempo 3 hari teman. Yang kedua tentang mencari sumber. Jadi sumber berita biasanya teman-teman yang paling akurat adalah pelaku peristiwanya langsung, atau bisa juga terhadap saksi atau orang yang berhadir di dalam peristiwa tersebut. Kemudian yang ketiga adalah penggalian data. Didapatkan melalui 3 tahap teman-teman. Penggalian data ini bisa kita lakukan dengan wawancara dengan orang yang bersangkutan, yang kedua observasi di lapangan, dan yang ketiga adalah dengan dokumentasi. Oke, kita langsung masuk ke dalam tahap menulis beritanya nih teman-teman. Ada 3 yang perlu kita perhatikan. Yang pertama tentunya berita tersebut ditulis dengan menggunakan kaidah bahasa Indonesia yang baik dan benar menurut PUB ya, atau Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia. Kemudian yang kedua harus memuat unsur 5W1H, yakni ada what, who, where, when, why, dan juga how. Kemudian yang ketiga, berita tersebut harus tubuhnya itu berisikan judul, lead, kemudian body. Ke dalam yang tahap ketiga tadi nih, tentang judul, lead, dan juga body. Bagaimana sih cara menulisnya? Nah, untuk judul sendiri teman-teman, kita tadi telah mengetahui bahwasannya berita kita harus memuatkan unsur 5W1H. Nah, di judul carilah sesuatu yang menarik di antara 5W1H tersebut. Jadi sehingga bisa dijadikan judul untuk bisa menarik peminat atau para pembaca untuk mengklik berita kita ya. Nah, kemudian judul ini harus maksimal dengan 16 kata, tidak boleh lebih. Serta huruf di awal setiap katanya harus dibikin kapital, kecuali kata penghubung. Kemudian yang kedua ada lead. Nah, lead ini maksudnya adalah paragraf pertama setelah kita menuliskan judul atau sebagai pembuka. Dan isinya di lead ini tentunya dia cuma mengembangkan apa yang ditulis oleh judul. Ya, judul seperti biasa itu terlihat sangat umum ya teman-teman. Nah, kemudian lead ini bertugas untuk bisa menjadikan judul yang umum tadi menjadi lebih spesifik. Kemudian isi atau bodinya. Nah, lalu setelah kita miliki salah satu unsur dari 5W1H di dalam judul, sisanya teman-teman akan kita urutkan di dalam isi. Nah, dari yang paling penting sampai menjadi informasi tambahan atau menjadi seperti sesuatu yang umum. Skemanya teman-teman dalam menulis isi ini seperti seperti bentuk piramida ya, bentuk piramida. Yang mana yang paling atas itu yang paling penting, kemudian yang paling bawah itu yang paling umum, serta beberapa informasi tambahan. Selanjutnya akan saya contohkan nih
contoh satu berita yang mana saya pernah menuliskannya di berbagai website yang ada di media online. Nah teman-teman, seperti yang sebelumnya pernah saya katakan tadi, saya akan berbagi kepada teman-teman sekalian salah satu berita yang pernah saya bagikan di salah satu website di organisasi eksternal saya ya, yakni Pimpinan Pusat Ikatan Pelajar Nahdlatul Ulama atau disingkat PPIPNU. Jadi saya lumayan lama berkecimpung sebagai kontributor berita di website ini, ya sekiranya selama 1 tahun. Kita masuk ke dalam judul nih teman-teman. Di dalam judul sendiri tertulis Harlah ke-67 Ibnu Banjar Kalsel siap bagikan buku gratis ke sekolah. Nah jadi seperti yang kita ketahui sebelumnya, bahwasanya di antara informasi-informasi bahan mentah berita memuat unsur 5W1H, dan yang ada di judul adalah informasi yang paling penting di antara unsur lainnya. Nah makanya kita analisa di sini merupakan unsur what ya, atau apa. Kemudian judulnya tidak lebih dari 16 kata dan juga setiap dari katanya diawali dengan huruf kapital kecuali kata penghubung. Nah kemudian kita masuk ke lead nih teman-teman. Lead, ingat ya, tentang pembuka berita atau pengembangan dari judul, yang artinya lead ini masih masuk dalam unsur yang sama seperti judul, yakni unsur apa ya teman-teman. Kita lihat leadnya di sini mulai dari Ikatan Pelajar hingga Kabupaten Banjar. Nah kemudian yang di bawahnya lagi teman-teman mulai masuk ke dalam body atau isinya nih. Nah, jadi dari kata pertama yakni ketua hingga kepada untuk itu ya yang di bawahnya lagi itu merupakan bodinya, yang mana memuat unsur why, mengapa ya teman-teman. Mengapa Ibnu Banjar Kalsel bagikan buku gratis ke sekolah? Yakni yang pertama adalah sesuai dengan orientasi Ibnu itu sendiri, kemudian untuk membantu para pelajar mendapatkan ilmu pengetahuan, dan juga membantu beberapa sekolah yang sebelumnya terdampak banjir, yang mana tahun itu ya teman-teman atau tahun 2021 tersebut ya kita lagi dilanda dengan musibah banjir ya. Oke, nah jadi yang tadi itu di atas tadi ya teman-teman, kita lihat di sana ternyata mengandung juga unsur where, artinya di mana kegiatan tersebut akan dilaksanakan, yakni di sekolah-sekolah. Nah kemudian kita lanjut lagi teman-teman, yang ke bawahnya ini ada kutipan nih, kutipan dari narasumber yang artinya menunjang daripada pernyataan sebelumnya, pernyataan mengapa ya teman-teman. Oke, kemudian kita lanjut ke bawahnya lagi, ada kata Ahmadi sampai kepada kata Ahmadi lagi, yang dimana disambung dengan kutipan ya teman-teman. Nah di sana kita analisa dari kalimat tersebut mengandung unsur who, siapa. Nah jadi siapa saja sih yang mengadakan kegiatan pembagian buku ini, yakni adalah pengurus PCIPNU Kabupaten Banjar dan para pembina IPNU setempat. Nah kemudian disambung atau ditunjang lagi dengan kutipan yang dari narasumber. Kemudian ke bawahnya lagi adalah susunan panitia pelaksana sampai kepada di Kalimantan Selatan. Nah di sana kalau kita baca, kita bisa menganalisanya mengandung unsur how atau bagaimana ya teman-teman. Oke, kemudian ke bawahnya lagi, namun demikian hingga kepada ujar Sanusi, yang ini disambung dalam satu kalimatnya dengan kutipan juga ya teman-teman. Nah, jadi kita lihat dan kita analisa di sini mengandung unsur when ya teman-teman. Kapan? Jadi waktu pelaksanaan penyerahan buku belum dapat diputuskan karena harus dirapatkan kembali dengan jajaran panitia. Nah, kemudian di bawahnya lagi adalah kutipan atau pendapat dari ketua pimpinan wilayah. Oke, kita masuk kepada kalimat yang tadi nih. Nah, ternyata dari unsur 5W1H sudah lengkap semuanya di dalam berita. Dan artinya berita tersebut sudah memuat skema segitiga atau piramida ya teman-teman. Nah kemudian yang paling bawah ini adalah pendapat daripada ketua pimpinan wilayah sampai kepada harapannya ya di bawahnya lagi teman-teman. Nah ini merupakan salah satu informasi tambahan yang didapat oleh pewarta dalam menuliskan berita, hingga akhirnya dianggap sebagai informasi tambahan dan dimuat di dalam atau paling bawah dari penulisan skema berita tersebut. Nah, jadi kalimatnya dari ketua pimpinan wilayah sampai kepada pungkasnya merupakan informasi tambahan. Oke, sekian teman-teman. Terakhir penutupnya ada tulisan ini, pewarta Auzan Murshidan. Oke, sekian salah satu contoh satu berita yang pernah saya upload di salah satu website atau salah satu website di internet ya teman-teman, yang pernah saya kontribusikan sebagai berita. Saya memohon maaf apabila terdapat kesalahan dalam pengucapan kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.